Halo semuanya, nama saya Bernardus Dimas Krisyidanto, nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menayangkan presentasi saya mengenai analisis isu kontemporer. Langsung saja, pertama-tama saya telah menetapkan 3 isu utama yang menjadi kandidat isu yang akan saya pilih salah satunya untuk saya bahas dan analisis. Isu yang pertama adalah mengenai proses pengolahan data kendaraan di UPPD Kandangan yang masih kurang efektif. Lalu isu yang kedua adalah masih belum adanya fitur live chat WhatsApp dan call center di UPPD Kandangan. Lalu isu yang ketiga adalah mengenai proses file and information sharing di UPPD Kandangan untuk meningkatkan kinerja masih kurang efektif dilakukannya. Lalu selanjutnya saya melakukan analisis APKL atau analisis aktual problematika, kalayak, dan kelayakan. Setelah saya melakukan analisa dan menilai setiap isu, saya menemukan bahwa topik kedua atau isu kedua memiliki jumlah nilai APKL yang tertinggi. Dan ini berarti topik kedua menjadi prioritas saya adalah untuk dibahas. Lalu selanjutnya saya melakukan analisis USG atau Urgency, Seriousness, and Growth untuk menentukan apa sih urgensi atau kepentingan dari pembahasan topik atau isu ini. Lalu seberapa seriuskah masalah atau isu ini? Lalu jika dibiarkan, apakah isu ini akan berkembang dan malah membuat menjadikan keburukan atau tidak? Saya melakukan analisis ini dan mendapatkan bahwa topik kedua juga menjadi prioritas, sehingga saya memutuskan untuk memilih topik kedua untuk dibahas dan dianalisis, yaitu mengenai belum adanya fitur live chat WhatsApp dan call center di UPPD Kandangan. Setelah saya melakukan analisis APKL dan USD untuk menentukan topik mana yang saya pilih, saya melakukan analisis fishbone diagram untuk menentukan apa sih penyebab-penyebab dari terjadinya isu ini bahwa atau masih belum adanya fitur live chat WhatsApp dan call center ini, kenapa sih gitu? Nah, saya membagi 4 kategori penyebab dari terjadinya isu ini. Yang pertama adalah dari kategori pegawai. Bahwa pegawai di UPPD Kandangan masih kurang pengetahuan dan skill. Skill untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pemberian pelayanan kepada wajib pajak. Lalu pegawai di UPPD Kandangan juga masih minim inisiatif dan breakthrough. Karena dari yang saya lihat bahwa inisiatif serta breakthrough yang dilakukan itu kebanyakan dari pusat, sehingga dari UPPD sendiri masih kurang melakukan inisiatif atau menyalurkan idenya. Lalu selain itu pegawai di UPPD Kandangan menurut saya masih berada di zona nyaman bahwa selama ini pelayanan di UPPD baik-baik saja dan berjalan baik-baik saja. Jadi mereka merasa tidak perlu ada perbaikan atau inisiatif yang dilakukan. Padahal menurut saya bahwa perbaikan atau inisiatif itu dilakukan atau diadakan untuk meningkatkan apa yang sudah ada. Lalu di kategori yang kedua yaitu adalah lingkungan atau lingkungan kinerja dari UPPD Kandangan itu sendiri. Penyebab yang pertama adalah bahwa sarana dan prasarana masih kurang memadai. Bahwa komputer di UPPD Kandangan itu hanya sedikit yang terkoneksi internet. Dan internet di UPPD Kandangan juga masih kadang lambat, kadang cepat. Dan menurut saya perlu dilakukan perbaikan akan hal itu. Lalu penyebab dari belum adanya inisiatif untuk fitur live chat dan call center ini adalah karena lingkungan kinerja kurang mendukung, bahwa pegawai-pegawai tadi masih berada dalam zona nyaman
sehingga masih kurangnya ide-ide untuk perbaikan sistem gitu. Nah, penyebab yang ketiga dari kategori lingkungan adalah masih kurangnya pelatihan. Kurangnya pelatihan bagi pegawai-pegawai untuk melakukan critical thinking, bahwa perlu dilakukan perbaikan atau adanya peningkatan sistem di dalam UPPD kandang untuk meningkatkan pendapatan. Lalu halangan atau penyebab selanjutnya berasal dari kategori harga atau biaya. Seperti kita tahu, untuk melakukan atau menjalankan program baru akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Seperti misalkan pengadaan fitur live chat dan WA ini akan membutuhkan internet yang lebih baik, sehingga akan mengeluarkan biaya lagi. Dan membutuhkan misalkan device komputer ataupun smartphone untuk melakukan live chat, serta juga untuk instalasi telepon dan instalasi pengaturan call center yang perlu dipasang agar program ini bisa berjalan. Itu akan membutuhkan banyak biaya, sehingga ini menjadi pertimbangan yang kurang menguntungkan bagi isu atau program tersebut. Lalu yang kedua adalah sulitnya penganggaran, bahwa setelah banyaknya biaya yang dibutuhkan tadi, kita sulit untuk memasukkan penganggaran biaya tersebut ke dalam penganggaran UPPD Kandangan, karena pasti tentu saja perlu proses penganggaran ini perlu melewati banyak tahap dan belum tentu akan disetujui gitu. Jadi ini menjadi salah satu penyebab. Lalu penyebab yang keempat adalah dari segi proses, bahwa untuk diadakannya program seperti ini, birokrasi yang dilakukan harus masih panjang, masih terlalu panjang. Kita harus meminta persetujuan dulu dari kepala seksi, lalu dari kepala kantor, lalu kepala kantor menganggarkan bersama bendahara menganggarkan program ini, lalu nanti diajukan kepada badan pusat, dan ini mungkin akan memakan waktu yang lama dan juga belum tentu diterima gitu. Lalu banyaknya proses bisnis. Jadi untuk pembuatan program ini itu akan banyak proses bisnis yang terjadi, bahwa kita perlu menentukan fitur live chat WhatsApp ini akan memuat konten apa saja, lalu memuat fitur apa saja, lalu call center ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan layanan apa atau menerima layanan apa. Ini kan perlu banyak yang dibahas ya, banyak proses bisnis yang perlu dibahas, dan ini prosesnya akan panjang sekali, dan itu menjadi salah satu penyebab kesulitan untuk dilakukannya program ini. Lalu yang terakhir adalah mengenai terbatasnya diadakannya program ini oleh undang-undang, karena belum tentu bahwa proses ini sesuai dengan peraturan yang ada atau bagaimana. Jadi sehingga kita perlu mengkaji lebih lanjut mengenai program adanya fitur live chat WhatsApp dan call center di UPPD Kandangan. Apakah ini sesuai dengan undang-undang? Lalu jika sesuai, apakah nanti penganggarannya sesuai dengan undang-undang juga? Ini menjadi penyebab masih belum adanya fitur live chat WhatsApp dan call center. Setelah
menganalisis apa saja penyebab dari terjadinya isu ini atau masalah itu, saya melakukan analisis SWOT. Jadi yang pertama saya menentukan strength atau kekuatan atau kelebihan dari adanya fitur live chat WhatsApp dan call center di BPD Kandangan. Yaitu yang pertama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Pemberian pelayanan secara tatap muka itu masih belum efektif ya, karena masyarakat masih perlu mengantri dan lain-lain. Sedangkan untuk mengurangi antrian, lalu mengurangi masyarakat yang hanya bertanya lalu kembali lagi ke rumah karena syarat-syaratnya belum lengkap, ini membuat proses pelayanan ini masih belum efektif. Dan jika adanya WhatsApp ini diharapkan dapat memberikan efektivitas yang lebih untuk kami melayani masyarakat atau wajib pajak. Lalu yang kedua adalah mengurangi proses tatap muka. Kita masih dalam masa COVID-19 ya. Jadi diusahakan bahwa proses pelayanan, pemberian pelayanan itu dimaksimalkan agar mengurangi tatap muka. Dan jika fitur live chat WhatsApp dan call center ini dijalankan, akan mengurangi proses tatap muka yang mendukung program pemerintah untuk menghilangkan COVID-19 dari Indonesia. Lalu yang ketiga adalah memudahkan wajib pajak. Bahwa wajib pajak yang hanya bertanya atau ingin mengetahui informasi bisa menghubungi melalui call center ataupun fitur live chat WhatsApp dari BPD Kandangan. Tidak perlu datang untuk bertanya, lalu nanti untuk mengumpulkan syarat-syaratnya harus pulang lagi. Ini akan memudahkan wajib pajak. Lalu yang keempat adalah memberi fasilitas bagi wajib pajak. Bahwa wajib pajak yang banyak wajib pajak yang rumahnya memiliki jarak yang jauh sehingga mungkin mengurangi niat ataupun antusias wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke Samsat gitu ya. Nah, dengan adanya fitur live chat WA dan call center ini, kita dapat memberikan fasilitas bagi wajib pajak jika ingin bertanya atau bahkan kita bisa memandu wajib pajak untuk membayar melalui Samsat online atau misalkan aplikasi Signal yang dilakukan untuk mempermudah wajib pajak membayar pajak. Lalu yang kelima adalah untuk mengurangi resiko terjadinya transaksi di luar yang seharusnya. Bahwa sampai saat ini saya masih melihat banyak transaksi-transaksi yang kurang baik dan tidak benar. Dan dengan adanya fitur live chat WhatsApp dan call center ini, masyarakat yang hanya untuk membayar pajak tahunan mungkin bisa saja diarahkan melalui fitur WhatsApp dan call center untuk membayar melalui online. Jadi masyarakat tidak perlu mendatangi BPD Kandangan sehingga memudahkan mereka dan juga mengurangi resiko terjadinya calo dan lain-lainnya. Lalu saya akan membahas mengenai weakness atau kelemahan dari isu ini atau program ini. Bahwa program ini akan membutuhkan infrastruktur yang baru. Seperti saya bilang tadi bahwa ada banyak proses bisnis yang terjadi. Berarti UPPD Kandangan akan membutuhkan infrastruktur yang baru. Misalkan membutuhkan telepon yang baru untuk fitur call center. Lalu call center ini akan membutuhkan instalasi call center yang baru, tentu saja memakan biaya. Dan ini masuk ke dalam kelemahan yang kedua, yaitu banyak memakan biaya. Dan seperti kita tahu akan lumayan sulit untuk mendapatkan
persetujuan untuk penganggaran tadi, karena memang semua harus berdasarkan undang-undang dan berdasarkan penganggaran yang transparan dan akuntabilitas. Lalu yang ketiga adalah membutuhkan banyak tahapan pembuatan. Mungkin terlihat simpel dalam konsepnya bahwa kita membuat fitur live chat untuk WhatsApp dan call center. Tapi akan ada tahapan-tahapan di dalamnya yang panjang menurut saya, bahwa apa saja sih konten yang akan diberikan di dalam fitur live chat WhatsApp, apakah nanti ada katalog WhatsApp, atau misalkan ada semacam artificial intelligence yang membalas wajib pajak secara otomatis, dan lain-lain. Ini akan perlu banyak pembahasan dan perlu banyak pertimbangan. Lalu yang keempat adalah bahwa proses mengadakan fitur live chat WhatsApp dan call center ini membutuhkan waktu untuk promosi, bahwa kami sebagai pegawai harus melakukan promosi dan memberitahu wajib pajak bahwa fitur ini itu ada. Nah, ini akan membutuhkan waktu lama karena tidak semua wajib pajak dapat menerima informasi maupun promosi mengenai fitur ini. Jadi ini akan membutuhkan waktu yang panjang juga. Lalu saya akan membahas opportunity atau kesempatan yang muncul dengan diadakannya fitur live chat WhatsApp dan call center di UPPD Kandangan. Yang pertama adalah ini dapat meningkatkan antusias wajib pajak. Antusias untuk apa? Untuk membayar pajak tepat waktu. Karena di sini masyarakat, seperti tadi saya bilang, bahwa masyarakat eh, tidak perlu datang dulu untuk bertanya apa sih syarat-syaratnya bayar pajak, lalu nanti balik lagi mengumpulkan syarat-syaratnya seperti fotokopi KTP dan lain-lain, lalu baru bisa membayar pajak. Hal ini dapat dicegah dengan adanya fitur ini, sehingga masyarakat bisa bertanya, lalu menyiapkan syaratnya dahulu, baru datang ke UPPD. Atau bahkan bisa diarahkan untuk membayar secara online atau melalui aplikasi. Lalu yang kedua adalah bahwa fitur isu ini atau diadakannya fitur-fitur ini bisa menjadi langkah awal inovasi, bahwa nanti pegawai-pegawai ini akan keluar dari zona nyaman yang tadi saya sebutkan dan dapat memberikan ide lebih lagi untuk mengembangkan dengan diawali dengan adanya fitur ini. Lalu yang ketiga adalah dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan wajib pajak nyaman membayar pajak, tentu saja akan makin banyak wajib pajak yang membayar. Dan ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Lalu yang terakhir saya akan membahas ancaman yang dapat terjadi dengan adanya fitur ini. Yang pertama adalah sedikit wajib pajak yang menggunakan. Jika kita sudah menghabiskan anggaran dan lain-lain, melewati tahap yang panjang, tapi ternyata setelah kita promosikan, setelah kita terapkan fiturnya, ternyata sedikit wajib pajak yang menggunakan. Bahkan mungkin jadi tidak digunakan sama sekali. Ini berbahaya karena menunjukkan bahwa sistem ini kurang efektif ya. Lalu bisa terjadinya misinformasi, bahwa mungkin nanti ada informasi yang di call center atau di live chat WhatsApp ini akan terjadi perbedaan dengan informasi yang didapatkan secara langsung di UPPD. Ini akan memberikan kebingungan bagi wajib pajak. Lalu yang ketiga adalah mengurangi nama baik kantor jika ada kesalahan. Misalkan
eh, ada masalah-masalah yang terjadi dalam fitur live chat WA ini, misalkan lama menjawabnya dan lain-lain, ini akan menjadi bumerang bagi kantor dan mengurangi nama baik kantor. Tapi secara overall, menurut saya, kesimpulan saya bahwa isu ini perlu dibahas lebih lanjut karena pemanfaatan teknologi seperti ini itu sangat penting agar pengembangan sistem di dalam proses pemberian pelayanan di UPPD Kandangan ini bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi. Ya. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi saya. Sekian dan terima kasih.